Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zemi Andrean, NPM 207360117, pengembangan produk agroindustri. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kualitatif dan kuantitatif protein. Sebelum menjelaskan kualitatif dan kuantitatif protein, kita harus mengetahui apa itu protein. Protein berasal dari kata protos, dari kata Yunani yang berarti yang paling utama. Protein ialah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Selanjutnya masuk ke materi analisis kualitatif protein. Yang pertama ada reaksi Santo protein. Larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah dicampur, terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Reaksi yang terjadi ialah nitrasi pada inti benzena yang terdapat pada molekul protein. Reaksi ini positif untuk protein yang mengandung tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada reaksi Hopkins-Cole. Larutan protein yang mengandung triptofan dapat direaksikan dengan reaksi Hopkins-Cole yang mengandung asam glioksilat. Reaksi ini dibuat dari asam oksalat dengan serbuk magnesium dalam air. Setelah dicampur dengan reaksi Hopkins-Cole, asam sulfat dituangkan perlahan-lahan sehingga membentuk lapisan di bawah larutan protein. Beberapa saat kemudian akan terjadi cincin ungu pada batas antara kedua lapisan tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Pratama, NPM 20736014. Nomor 3, yaitu reaksi Milon, adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Kalau reaksi ini ditambahkan larutan protein menghasilkan endapan putih yang bisa berubah menjadi merah karena oleh pemanasan. Yang keempat yaitu reaksi natrium nitroprusida. Dalam larutan amoniak akan menghasilkan warna merah dengan protein yang mempunyai gugus dan SH bebas. Yang kelima yaitu reaksi Sakaguchi. Adalah reaksi yang digunakan ialah naftrol dan natrium hipobromid. Pada dasar reaksi ini memberikan hasil positif apabila ada gugus guanidin. Dan yang terakhir yaitu metode diuret. Ialah pada metode ini larutan protein dibuat alkalis dengan NaOH, kemudian ditambahkan larutan CuSO4 encer. Uji ini untuk menunjukkan adanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida asam yang berada bersama gugus amida yang lain. Analisis kuantitatif protein dapat digolongkan menjadi dua metode, yaitu metode konvensional yang berarti metode Kjeldahl yang terdiri dari destruksi, destilasi, dan titrasi formal digunakan untuk protein tidak terlarut. Metode modern yaitu metode Lowry, metode spektrofotometri visible, dan metode spektrofotometri UV digunakan untuk protein terlarut. 1. Metode Kjeldahl. Metode ini merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino protein dan senyawa yang mengandung nitrogen. Sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalisis dengan katalisator yang sesuai sehingga akan menghasilkan amonium sulfat. Setelah pembebasan alkali dengan kuat, amonia yang terbentuk disuling uap secara kuantitatif ke dalam larutan penyerap dan ditetapkan secara titrasi. Penetapan kadar prosedur 1. Timbang 1 gram bahan yang telah dihaluskan, masukkan dalam labu Kjeldahl, atau kalau kandungan protein tinggi, misal kedelai, gunakan bahan kurang dari 1 gram. 2.
Kemudian ditambahkan 7,5 gram kalium sulfat dan 0,35 gram raksa 2 oksida dan 15 mili asam sulfat pekat. 3. Panaskan semua bahan dalam labu kejeldal dalam lemari asam sampai berhenti berasap dan teruskan pemanasan sampai mendidih dan cairan sudah menjadi jernih. Tambahkan pemanasan kurang lebih 30 menit. Matikan pemanasan dan biarkan sampai dingin. Keempat, selanjutnya tambahkan 100 ml Aquades dalam labu kejeldal yang didinginkan dalam air es dan beberapa lempeng ZN. Tambahkan 15 ml larutan kalium sulfat 4% atau dalam air, dan akhirnya tambahkan perlahan-lahan larutan natrium hidroksida 50% sebanyak 50 ml yang telah didinginkan dalam lemari es. 5. Pasanglah labu kejeldal dengan segera pada alat destilasi. Panaskan labu kejeldal perlahan-lahan sampai 2 lapis cairan tercampur. Kemudian panaskan dengan cepat sampai mendidih. 6. Destilasi ditampung dalam Erlenmeyer yang telah diisi dengan larutan baku asam klorida 0,1 N sebanyak 50 ml dan indikator metil merah 0,1% B/F dalam etanol 95%. Ujung pipa kaca destilator dipastikan masuk ke dalam larutan asam klorida 0,1 N. 7. Proses destilasi selesai jika destilat yang ditampung lebih kurang 75 ml, sisa larutan asam klorida 0,1 N yang tidak bereaksi dengan destilat dititrasi dengan larutan baku natrium hidroksida 0,1 N. Titik akhir titrasi tercapai jika perubahan warna larutan merah menjadi kuning. Lakukan titrasi blanko. Kadar protein dihitung dengan persamaan berikut. Keterangan FK sama dengan faktor koresi dan FKN sama dengan 16. 2. Metode titrasi formal. Larutan protein dinetralkan dengan basa NaOH lalu tambahkan formalin akan membentuk dimetilol. Dengan terbentuknya dimetilol ini berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH sehingga akhir titrasi dapat diakhiri dengan tepat. Indikator yang digunakan adalah PP, sehingga titrasi bila tepat terjadi, perubahan warna menjadi merah muda dan tidak hilang dalam 30 detik. 3. Metode Lowry. Prosedur pembuatan reagen Lowry. A. Merupakan larutan asam fosfotungtat asam fosfomolidat dengan perbandingan 1:1. Pembuatan reagen Lowry. B. Campurkan 2% natrium karbonat dalam 100 ml natrium hidroksida 0,1 N. Tambahkan ke dalam larutan tersebut 1 ml tembaga 2 sulfat 1% dan 1 ml kalium natrium tetrat 2%. Penetapan kadar. A. Pembuatan kurva baku. Siapkan larutan bovin serum albumin dengan konsentrasi 300 Li. Buat seri konsentrasi dalam tabung reaksi, misal dengan komposisi berikut. Tambahkan ke dalam masing-masing tabung 8 ml reagen Lowry B dan biarkan selama 10 menit. Kemudian tambahkan 1 ml reagen Lowry A, kocok dan biarkan selama 20 menit. Baca absorbansinya pada panjang gelombang 600 nm terhadap blanko. Sebagai blanko adalah tabung reaksi nomor 1 pada tabel di atas. B. Penyiapan sampel. Ambil sejumlah tertentu sampel protein yang terlarut, misal albumin. Endapkan dahulu dengan penambahan amonium sulfat kristal, atau jumlahnya tergantung dari jenis proteinnya. Kalau perlu sampai mendekati kejenuhan amonium sulfat dalam larutan. Pisahkan protein yang mengendap dengan sentrifuge 11.000 rpm selama 10 menit. Pisahkan supernatannya. Presipitat yang merupakan proteinnya kemudian dilarutkan kembali dengan dapar asam asetat pH 5, misal dalam 10 ml. Ambil volume tertentu dan lakukan penetapan selanjutnya seperti pada kurva baku
mulai dari penambahan 8 mili reagen Lore A sampai seterusnya. 4. Metode spektrofotometri visible atau burette. Prosedur pembuatan reagen burette. Larutan 150 magnesium tembaga 2 sulfat atau CuSO4 5H2O dan kalium natrium tertar dalam 50 ml aquades dalam labu takar 100 ml. Kemudian tambahkan 30 ml natrium hidroksida 10% sambil dikocok-kocok. Selanjutnya tambahkan aquades sampai garis tanda. Pembuatan larutan induk bovin serum albumin atau BSA. Ditimbang 500 mg bovin serum albumin, dilarutkan dalam aquades sampai 10 ml sehingga kadar larutan induk 5%. Penetapan kadar atau metode burette. Pembuatan kurva baku. Dalam kuvet dimasukkan larutan induk, reagen burette dan aquades, misal dengan komposisi sebagai berikut. Setelah tepat 10 menit, serapan dibaca pada E550 nm terhadap blanko yang terdiri dari 800 reagen burette dan 200 aquades. Cara mempersiapkan sampel. Ambil sejumlah tertentu sampel protein yang terlarut, misal albumin. Endapkan dahulu dengan penambahan amonium sulfat kristal, atau jumlahnya tergantung dari jenis proteinnya, kalau perlu sampai mendekati kejenuhan amonium sulfat dalam larutan. Pisahkan protein yang mengendap dengan setribus 11.000 rpm selama 10 menit. Pisahkan supernatannya. Presipitat yang merupakan proteinnya kemudian dilarutkan kembali dengan dapur asam asetat pH 5, misal sampai 10 ml. Ambil sejumlah larutan tersebut secara kuantitatif, kemudian tambahkan reagen burette dan jika perlu tambah dengan dapur asetat pH 5 untuk pengukuran kuantitatif. Setelah 10 menit dari penambahan reagen burette, baca absorbensinya pada panjang gelombang 550 nem terhadap blanko yang berisi reagen burette dan dapur asetat pH 5. Perhatikan adanya faktor pengenceran dan absorban sampel sedapat mungkin harus masuk dalam kisaran absorban kurva baku. 5. Metode spektrofotometri UV. Asam amino penyusun protein dan antaranya adalah tritofan, tirosin, dan fenilanin yang mempunyai gugus aromatik. Triptofan mempunyai absorpsi maksimum pada 280, sedang untuk tirosin mempunyai absorpsi maksimum pada 278. Fenilanin menyerap sinar kurang kuat pada panjang gelombang lebih pendek. Absorpsi sinar pada 280 dapat digunakan untuk estimasi konsentrasi protein dalam larutan. Supaya hasilnya lebih teliti, perlu dikoreksi kemungkinan adanya asam nukleat dengan pengukuran absorpsi pada 260. Pengukuran pada 260 ini untuk melihat kemungkinan kontaminasi oleh asam nukleat. Rasio absorpsi 280/260 menentukan faktor koreksi yang ada dalam suatu tabel. Kadar protein miligram per mililiter sama dengan A280 kali faktor koreksi kali pengencer.